مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأخواتي, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang keadaan hati yang dijelaskan oleh Al-Quran. Dan dalam sesi kali ini kita akan lanjutkan mengenai keadaan hati yang belum disebutkan waktu itu ya. Waktu itu kita telah menyebutkan keadaan hati, yaitu pertama al-qalbul salim, kedua qalbul munib, ketiga al-qalbul muhbat, dan yang keempat qalbul wajal, dan yang kelima adalah al-qalbut taqi. Dan berikutnya adalah al-qalbul mahdi, yaitu hati yang mendapatkan petunjuk. Al-mahdi itu dari kata hada yahdi, artinya memberi petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah petunjuk kami ke jalan yang lurus, siratal mustaqim. Al-qalbuhul mahdi, mahdi ini adalah sifat daripada qalbu, yaitu hati yang mendapatkan petunjuk. Al-qalbul mahdi, yaitu hati yang pasrah kepada perkaranya Allah dan ridho dengan ketetapan, qadha dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Hal ini dijelaskan oleh surat Taghabun ayat 11. Kemudian keadaan hati berikutnya adalah al-qalbul mutmain. Semoga kita diberikan keadaan hati yang ini, qalbul mutmain, yaitu hati yang dengan mengingat Allah, dengan mengingat tauhidnya dan tidak mensekutukan Allah, maka hati kita menjadi tenang dan tentram. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Adalah al-qalbul hayy, yaitu hati yang hidup, yaitu hati yang dengan mendengarkan kisah-kisah umat-umat terdahulu, yang mana umat-umat terdahulu itu celaka dan binasa akibat dosa dan perbuatan mereka yang melampaui batas. Hati yang hidup ini mengambil hikmah, mengambil pelajaran daripada kisah-kisah umat yang terdahulu, kisah kaum Samud, kisah kaum Ad, dan lain-lainnya yang dijelaskan oleh Al-Quran. Hati yang hidup akan mengambil pelajaran. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Kemudian keadaan hati berikutnya, semoga kita dijauhkan daripada memiliki hati seperti ini, yaitu al-qalbul marid, hati yang sakit. Hati yang sakit dikarenakan keraguan dan kemunafikan, dan hati yang mengalami kefasikan dan fujur, terlibat dengan syahwat yang diharamkan. Fayatma'ul ladzi fi qalbihi marad. في قلبه مرض وقلن قولا معروفا.
Jadi ada sebagian orang itu memiliki hati yang sakit ketika melihat misalkan wanita bukan muhrimnya. Akhirnya orang yang punya hati sakit ini melampiaskan nafsunya itu dengan menatap dalam-dalam misalkan wanita-wanita bukan muhrim. Dan inilah diantara contoh hati yang sakit. Karena hati yang sehat, hati yang bertakwa, al-qalbul salim, itu ketika dia melihat wanita yang non-muhrim, dia menundukkan kepalanya, menghindar daripada menatap dalam-dalam dan lama terhadap yang bukan muhrimnya. Kemudian keadaan hati berikutnya adalah al-qalbul a'ma, yaitu hati yang buta, yaitu hati yang tidak lagi bisa melihat kebenaran, dan akhirnya dia tidak lagi dapat menerima nasihat dan peringatan. Walakin ta'mal qulub allati fis sudur. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Keadaan hati berikutnya adalah al-qalbul lahi, yaitu hati yang lalai, yaitu hati yang lalai daripada membaca Al-Quran dan disibukkan dengan lahwu laib, kesia-siaan dan permainan dan syahwat duniawi. Lahiyatan qulubuhum. لاهية قلوبهم. Keadaan hati berikutnya al-qalbul asim, yaitu hati yang menyembunyikan kesaksian kebenaran dan menutupinya. Wala taktumus syahadata wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. Kemudian keadaan hati berikutnya adalah al-qalbul mutakabbir, yaitu hati yang sombong dan merasa paling hebat dan berpaling daripada tauhid dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang sombong ini adalah arogan dan kesewenang-wenangan, sehingga bersedia melakukan segala bentuk kezaliman dan kesewenang-wenangan kepada orang-orang yang lebih lemah. Qalbin mutakabbirin jabbar. Dzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Di surat Ghafir ayat 35. Hati yang berikutnya adalah al-qalbul ghalid, yaitu hati yang keras, hati yang tidak ada rahmat, tidak ada kasih sayang, yaitu hati yang tidak lagi mengandungi utufah, yaitu kelemah lembutan, melainkan hati yang begitu keras. Walau kunta faddan walidul qalbi lan faddu min haulik. Ayat ini disampaikan untuk baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya seandai kata engkau ya Muhammad memiliki hati yang keras, tidak lemah lembut, tidak penuh kasih sayang, maka manusia-manusia itu akan kabur darimu, tidak akan betah berada di sisimu. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Kemudian keadaan hati berikutnya adalah al-qalbul mahtum. Semoga kita dijauhkan daripada memiliki hati ini, keadaan hati seperti ini, yaitu hati yang tidak lagi menerima petunjuk, mendengarkan petunjuk, dan tidak lagi bisa
tafakkur serta merenung dan berfikir. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbih, yaitu Allah sudah menutup pendengaran batinnya dan juga hatinya. Wal iyadu billah. وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. Kemudian keadaan hati berikutnya adalah al-qalbul qasi, yaitu hati yang begitu keras, yaitu hati yang tidak bisa lagi dilembutkan dengan akidah atau ideologi dan keimanan, tidak lagi dapat dipengaruhi dengan nasihat serta tausiah, dan berpaling daripada mengingat Allah. Wa ja'alna qulubahum qasiyatan. وجعلنا قلوبهم قاسية. Keadaan hati yang berikutnya adalah al-qalbul ghafil, hati yang lupa, hati yang lalai, yang tidak lagi mau berzikir dan mengingat Allah SWT, dan lebih memprioritaskan, mengutamakan hawa nafsu ketimbang menaati Allah Subhanahu wa taala dan menaati Rasulullah SAW. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, kata Allah. Janganlah engkau patuh kepada orang-orang yang kami telah lalaikan hatinya daripada mengingat kami. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Kemudian ada pertanyaan. Di sini disebutkan Allah telah membuat hati dia lalai. Berarti ini determinatif. Orang itu tidak bisa disalahkan karena memiliki hati yang lalai, karena Allah yang menutup hatinya. Nah, ini adalah sebetulnya persepsi yang salah, karena Allah tidak ridho dengan kekufuran. Dialah yang memulai melakukan dosa, akhirnya terjadi akumulasi dosa. Analoginya itu seperti seorang murid di kelas, dia melakukan kesalahan yang berulang-ulang, kemudian dapat peringatan dari pihak sekolah agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahannya. Tapi kemudian murid yang nakal ini tidak mematuhi peraturan-peraturan yang telah diberlakukan oleh pihak sekolah dan mengulangi kesalahan-kesalahan. Pada akhirnya di drop out. Murid yang tambeng, misalnya bahasa Jawa itu, dikeluarkan dari sekolah. Begitu juga hubungan antara seorang makhluk, seorang manusia dengan penciptanya Allah SWT. Ketika melakukan kesalahan kemudian dia tidak mau bertobat, tidak mau menyesali dengan meneteskan air mata, meminta ampunan, beristighfar. Akhirnya kesalahan-kesalahan itu meninggalkan titik-titik hitam di hatinya, noktah-noktah hitam di hatinya, sehingga seluruh hatinya telah menjadi hitam. Tidak ada lagi cahaya sedikit pun. Nah, disitulah Allah SWT khatama ala qulubihim. Allah menutup, Allah menstempel. Tidak akan lagi bisa mendapatkan hidayah. Jadi sebetulnya yang menutup hatinya pada asalnya itu adalah hamba tersebut. Akhirnya ketika sudah semua hati jadi hitam, maka tidak ada pintu lagi untuk hidayah. Wal iyadu billah. Semoga kita semua dijauhkan. Kita semoga diberi taufik bertaubat. Setelah melakukan dosa, kita bertaubat, menangis, beristighfar, sehingga Allah memberikan ampunannya. Artinya sekolah itu tidak menghendaki anak itu dikeluarkan. Seandainya kata dia patuh dan taat, tidak akan dikeluarkan. Yang menghendaki keluar itu ya anak itu sendiri dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan-kesalahan. Begitu juga Allah tidak meridhoi kekufuran.
Allah tidak meridhoi ada hambanya yang tidak bersyukur misalnya, yang tambeng, yang nakal. Nah, jadi ini bukan ijbari, bukan determinatif, istilahnya Allah yang menghendaki. Hamba itu sendiri yang memilih di jalan yang tidak benar. Hati yang ke-18 adalah al-qalbul aglaf, yaitu hati yang tertutup sudah. Sehingga hadis-hadis Nabi, kemudian firman-firman Allah tidak lagi dapat menembus hatinya, tertutup. Wa qalu qulubuna ghulf. Wa qalu qulubuna ghulf. Ini dijelaskan oleh surat Baqarah ayat 88. Dan hati yang berikutnya adalah al-qalbuz za'iq, yaitu hati yang berpaling daripada kebenaran dan hakikat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Itu disampaikan pada surat Ali Imran ayat 7. Dan yang terakhir adalah al-qalbul murib, yaitu hati yang diselimuti oleh keraguan, syak, diselimuti oleh kebingungan dan kebimbangan. Selamanya dia bimbang antara mau beriman atau tidak. Jadi bimbang, tidak memiliki kestabilan, tidak memiliki keteguhan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hati yang jenis ini. Ini wartabat qulubuhum di surat Taubah ayat 45. وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ. Ikhwani wa akhwati, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Allahumma ij'al qulubana minal qulubis salimah al-mutmainnah al-bayda. Ya Allah, jadikan hati-hati kami ini adalah hati yang as-salimah, yang selamat, al-mutmainnah, yang yakin kepada ridho dan takdirmu, yang yakin dengan rahmatmu, yang yakin dengan tauhidmu, dan al-mutmainnah, dan tentram dengan mengingatmu, al-bayda, yang terang benderang. Wathabbitna 'alal huda wal iman, dan teguhkan kami dalam petunjukmu dan keimanan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.